Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cikgu Yuli. Jangan lupa like and subscribe. Don't skip. Cekidot. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya Yuliana, unit kerja SMK Negeri 1 Kempas, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 A8. Sebelum mempelajari modul 1.1, ternyata aku salah. Saya sangka kepadamu. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya meyakini beberapa hal, di antaranya pengajaran sama dengan pendidikan. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa saya mempertimbangkan keragaman dari potensi peserta didik. Saya berpikir ini sudah berhasil melakukan proses pembelajaran, dikarenakan saya sudah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dan fokus kegiatan pembelajaran saya pada target ketuntasan yang akan dicapai pada 1 semester. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memiliki keegoan dalam mengajar. Mengapa saya katakan demikian? Dikarenakan paradigma saya selaku guru, saya menganggap saya merupakan subjek utama kegiatan pembelajaran. Dan saya menganggap sayalah satu-satunya sumber belajar dari mereka di kelas. Dan saya tidak pernah menanyakan keinginan mereka dalam pembelajaran. Dan saya menganggap peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya melampaui dari kriteria ketuntasan minimal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mampu memahami penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 mengenai dasar-dasar pendidikan, azas pendidikan, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh ataupun hidup sesuai kodrat yang ada, agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tersebut bibit yang kurang baik, maka bibit ini dapat tumbuh dengan baik dikarenakan adanya perhatian dan perawatan. Begitu pula sebaliknya. Dalam proses mendidik, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Azas pendidikan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan warisan budaya bangsa
dan menjadi salah satu kekayaan keilmuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang kita kenal dengan Pancadharma. Azas pertama adalah azas kodrat alam yang mengandung arti bahwa hakikat manusia adalah bagian dari alam semesta. Azas yang kedua yakni azas kemerdekaan yang mengandung arti bahwa kehidupan menjadi syarat dan azas yang ketiga, azas kebudayaan. Azas ini bersandar pada keyakinan kodrat bahwa manusia adalah makhluk yang berbeda. Keempat, azas kebangsaan yang merupakan ajaran Ki Hajar Dewantara yang amat fundamental sebagai bagian dari wawasan kemanusiaan. Kelima, azas kemanusiaan. Azas ini hendaknya menegaskan pentingnya kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu kita selaraskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak bertumbuh dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter mereka masing-masing. Jadi sebagai guru kita baiknya sehingga menutupi atau menegurkan sifat-sifat jelek. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan pada siswa sesuai dengan zaman agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak ataupun karakter merupakan perpaduan antara gerak perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan karya. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berkemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan kesejahteraan. Karena itulah kita selaku pendidik harus memberikan teladan yang baik dengan harapan siswa dapat meneladaninya demi membentuk karakter siswa. Kita mampu bersikap sopan dan ramah terhadap sesama, baik itu berada di lingkungan sekolah maupun berada di Setelah mempelajari modul 1.1, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, perubahan diri yang saya alami, memahami pendidik yang sesungguhnya bukanlah mengajar, sebagaimana yang sering dipraktekkan saat ini, bahwa guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, lalu kemudian melakukan proses transfer pengetahuan yang dimiliki di depan kelas secara monoton kepada siswa, tanpa memperhatikan karakteristik dari siswa tersebut. Saya memahami saya selaku pendidik mampu menuntun anak agar selamat dan bahagia. Yang akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas, dimulai dengan tindakan perencanaan, pelaksanaan aksi nyata, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, dilakukan kesepakatan belajar siswa untuk mencapai pembelajarannya baik secara mandiri ataupun kelompok mandiri. Sedangkan pada tahap pelaksanaan aksi nyata dilakukan dengan menjalin kerjasama dalam membimbing serta mengarahkan anak dalam kemandiriannya. Pada tahap refleksi dapat membuahkan hasil anak selamat dan bahagia.
Setelah mempelajari modul 1.1, ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku, ku terbang ke atas bulan. Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Ku hempaskan semua sedihku, ku terbang ke atas bulan. Kadang bikin aku kesal. Terima kasih Hence, Tuan dan Puan yang sudah menyimak hingga akhir. Dua pantun penutup dari saya. Bukan mudah memasang jerat, jerat dipasang dengan pepahnya. Bukanlah mudah memegang amanat, amanat dipegang dengan sumpahnya. Elok kain benangnya rapat, jika rapat sulaman tak mudah tertarik. Elok pendidik memegang amanat, bila amanat selamat dan bahagia peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.